Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Rek? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini insya Allah adalah pertemuan materi terakhir untuk minggu ini, IT Incubation, yang dimana minggu depan akan ada final assignment dan penutupan. Jadi untuk materi terakhir ini akan diisi oleh Mas Laksamana Sultan, selaku dari core team juga, dari DSC, yang akan mengisi materi tentang data science. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sultan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih buat Rozak ya. Jadi mungkin oke, untuk hari ini untuk minggu keempat ya, untuk IT Incubation dari GDSC, dan ini adalah minggu terakhir karena minggu depan udah masuk ke final assignment ya. Jadi ini materi terakhir, jadi kita santai aja sih. Di sini aku nggak pengen terlalu sepaneng ya. Jadi untuk materi kali ini yang dibawakan oleh aku sendiri yaitu mengenai data science. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu ya sebelum masuk materi. Kita mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu sih ya. Jadi sebentar aku share screen. Oke, sudah ignore. Oke, jadi mungkin kita perkenalan lebih dahulu ya. Perkenalkan, namaku Laksamana Sultan Alam Setiawan. Biasa dipanggil Sultan ya. Jurusan Teknik Informatika, kemudian asal daerahku dari Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Terus posisi saat ini aku menjabat sebagai Ketua DSE untuk periode 2021-2022 dan di sini sebagai core team dari Faculty Advisor Google DSC 2021-2022. Jadi walaupun aku bukan bagian dari technical Google DSC ya, tapi di sini aku memegang Faculty Advisor, yaitu bagian di Google DSC yang berperan sebagai semacam co-leader dari DSC, kemudian ditambah kita mengurusi administrasi, MOU segala macam itu bagian dari Faculty Advisor. Dan kebetulan aku dipilih oleh ketua DSC atau leader DSC untuk mengisi materi data science kali ini karena mungkin data science ini menjadi salah satu bidang yang aku pelajari saat ini. Jadinya aku dipilih oleh ketua sebagai pemateri untuk minggu keempat. Jadi apabila kalian ingin menghubungi aku, kalian bisa langsung aja ke Instagramku ya di @laksamanasultan. Di situ apabila kalian ingin semacam lihat-lihat secara personal atau ingin tanya-tanya tapi ini secara personal, silahkan hubungin ke aku di Instagram. Tapi apabila kalian ingin bekerja sama atau ingin berhubungan atau berkontak secara profesional, kalian bisa menghubungi aku di LinkedIn. Jadi LinkedIn ini sebenarnya sebuah platform yang digunakan untuk kalian-kalian ya sebagai nantinya sebagai developer atau sebagai apapun yang nantinya menyangkut dunia pekerjaan, nantinya kalian diadviskan membuat sebuah akun LinkedIn. Jadi nanti kita bisa connect ya. Oke, mungkin langsung saja untuk masuk ke materi sih ya. Oke, next. Jadi aku sebenarnya untuk pembahasan kali ini kita akan berfokus ke data science on Google Cloud. Jadi sebelum masuk ke data science on Google Cloud, mungkin kita harus mengetahui apa sih itu data science. Jadi apa itu data, apa itu science, dan segala macam. Jadi untuk definisinya itu ada dua, pengertian secara bahasa atau pengertian secara bahasa ya, atau etimologis kalau tidak salah. Jadi data science itu ada dari dua kata ya, ada data dan ada science. Jadi apa itu data? Data itu adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Jadi data itu adalah fakta, simpelnya gitu. Contohnya apa? Lemon asam, fakta kan? Kucing hitam, fakta. Kamu cantik, ini juga fakta, tapi tergantung dari orang-orang. Jadi misalkan kamu cantik itu sifatnya subjektif, tapi meskipun begitu dapat diklasifikasikan sebagai fakta. Oke, terus selanjutnya itu science.
Jadi sains itu apa? Di sini definisinya adalah proses observasi, pengumpulan, dan analisis terhadap fakta-fakta. Jadi contohnya apa nih? Lemon asam karena mengandung asam sitrat. Oke, itu observasi dari datanya. Mengapa lemon asam? Ya karena ada kandungan asam sitratnya. Yaitu merupakan proses observasi, pengumpulan, dan analisisnya. Terus selanjutnya itu apa? Kucing hitam, contohnya karena ras Bombay. Itu salah satu faktanya. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kamu cantik karena pakai skincare, ini juga bisa. Ini juga salah satu fakta. Jadi itu pengertian secara bahasa mengenai apa itu data dan apa itu sains. Jadi lanjut, kita mengetahui tentang apa sih pengertian secara istilah mengenai data science ini. Jadi di sini aku ambil pengertian dari DQ-Lab, salah satu platform data science yang terbesar di Indonesia. Jadi data science itu adalah ilmu yang sedang naik daun saat ini, yang dibangun berdasarkan disiplin ilmu matematika, statistik, dan komputer. Kombinasi disiplin ilmu itu membuat data science powerful untuk mengolah big data. Big data itu apa? Data yang sangat banyak, intinya sih gitu. Jadi, apa sih kelebihan data science? Data science ini dapat membantu proses pengolahan data yang meliputi, eee, pengumpulan data, manipulasi data, dan lain-lain yang dapat berguna untuk, dijadikan pedoman dan pengambilan keputusan di masa depan. Itu untuk definisi dari DQ-Lab. Tapi gimana, ribet kan? Nah, itu kan, tadi ini udah, apa namanya, pengertian secara istilah emang kalimatnya rada rada gimana sih ya, rada susah dipahami ya. Jadi pengertian simpelnya itu apa? Data science itu secara sederhananya adalah suatu ilmu untuk mengumpulkan data, mengolahnya, dan menghasilkan informasi yang berguna. Dan ini dilakukan dengan bantuan ilmu matematika, statistika, dan komputer serta bisnis. Jadi data science itu intinya adalah mengolah datanya, mengolah pokoknya ngumpulin, diolah, terus disimpulkan ini datanya informasi yang berguna itu mana saja. Dan ini untuk tools-toolsnya itu dilakukan dengan kombinasi ilmu-ilmu terapan seperti yang tertera di situ ada matematik, statistik, komputer, dan bisnis juga jangan lupa. Nah, jadi ini untuk contoh dari data science yang ada di sekitar kita. Sebentar ya, ini aku hide dulu. Oke, sip. Data science yang ada di sekitar kita. Sebentar. Ini ada masuk sih ya. Oke, sebentar. Aduh. Nah, kalau kalian bingung dari yang tadi, ini adalah contoh kasus data science yang ada di sekitar kita. Jadi kan ada 3 proses nih tadi yang untuk data science ya. Ada proses pengumpulan, ada proses pengolahan, dan yang terakhir itu ada hasil yang dapat dijadikan insight. Yang pertama kita mengumpulkan data. Di sini studi kasusnya adalah Anya Geraldine. Kalian mesti tahu kan siapa itu Anya Geraldine. Terus dari Anya Geraldine ini yang pertama adalah kita mengumpulkan data dari Anya Geraldine. Jadi untuk studi kasus di sini misalkan adalah probabilitas saya menjadi suami Anya Geraldine. Contohnya gitu. Itu studi kasus untuk di slide ini. Jadi yang pertama kita ngumpulin data nih dari Anya. Yang pertama itu Anya Geraldine cantik, oke, fakta. Kedua, Anya Geraldine tuh masih muda, oke, fakta. Umurnya masih 20-an tuh. Terus yang ketiga, ini data dari aku pribadi sebagai subjeknya. Aku miskin misalnya, aduh, aku tidak punya uang, aduh, tapi apa positifnya? Aku ini orangnya rajin mengaji. Nah, itu data-data yang dikumpulkan dari subjek maupun objeknya. Terus yang kedua itu kita melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini untuk apa? Pengolahan data ini kita untuk mengetahui bagaimana probabilitas kita menjadi suami Anya Geraldine. Jadi untuk contoh pengolahan data di studi kasus ini kita bisa menggunakan sebuah metode yaitu metode naive Bayes untuk melihat apakah aku bisa menjadi suami Anya Geraldine. Jadi metode naive Bayes ini adalah sebuah metode yang digunakan di dalam data science yang berpegang atau lebih berspesifikasi di probabilitas atau di probabilitas. Jadi nanti kita bisa melihat statistik dari bagaimana kita berpotensi menjadi suami dari Mbak Anya ini. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan hasil nih. Dan hasilnya adalah sayang sekali peluang Anda menjadi suami Anya Geraldine cuma 0,00009%. Jadi itu untuk contoh studi kasus data science yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian contoh kasus lain terkait data science. Nah, tadi kan secara simpelnya nih. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam bidang ranah bisnis.
tapi ini di ranah bisnis di sekitar kita. Nah, contohnya adalah data science dalam menentukan harga soto Qanaah di belakang UIN. Jadi buat kalian maba belum tahu itu apa soto Qanaah, jadi soto Qanaah itu merupakan salah satu spot favorit untuk para maba ya, dengan makanan yang harganya cukup terjangkau, yaitu soto. Namanya soto Qanaah. Jadi di situ udah ada porsi, udah ada nasi, ayam, kemudian bihun, segala macam. Itu untuk porsinya cuma dikasih 7.000. Jadi lumayan murah lah untuk kantong mahasiswa. Jadi misalkan kalau kalian nanti offline, kalian bisa sempetin untuk mengunjungi salah satu spot yang paling terkenal ini ya. Terus dari studi kasus ini kita bisa melakukan pengumpulan data, pengolahan dan hasil sama seperti tadi. Kita melakukan proses pengumpulan data dulu nih. Yang pertama itu pengumpulan data dari harga soto tahun sebelumnya. Harga soto tahun sebelumnya itu berapa? Tahun sebelumnya itu 6.000. Nah, terus untuk kerupuknya itu orang-orang itu kebanyakan diambilin atau nyolong. Jadi untuk kerupuk itu maksimal 2 per orang, tapi kadang ada oknum-oknum nakal yang mengambil kerupuk itu kadang 5, 7, itu untuk dimakan sendiri, supaya mereka kenyang gitu. Dan akhirnya ini dapat mempengaruhi profit dari soto Qanaah kan. Jadi ini dilihat dulu datanya. Mereka itu kebanyakan ambil secara jujur atau kebanyakan itu mereka nyolong-nyolong gitu. Terus yang ketiga itu keuntungan penjualan bisa harian, bulanan, atau tahunan. Ini data rekapnya itu bisa diambil untuk membandingkan penjualan data dan keuntungan margin dari profit untuk kedepannya ya. Terus yang terakhir yaitu biaya produksi. Biaya produksi yang meliputi bahannya misalnya bihun mentah itu berapa, ayam sayur itu berapa, terus kentang mentah itu berapa, ntar kan kentangnya digoreng kan, kayak gitu. Itu untuk biaya produksinya. Terus lanjut kita melakukan pengolahan data. Jadi setelah data-data yang dikumpul, kita bisa melakukan pengolahan data untuk menentukan harga soto Qanaah. Dan kita ini menggunakan metode decision tree untuk menentukan harga soto yang ideal agar tetap murah tetapi tidak terlalu mahal untuk mahasiswa. Dan juga tetap untung bagi penjual soto Qanaah. Jadi apa itu decision tree? Kalian tahu pohon kan? Pohon itu ada akar, kemudian ada cabang, ada ranting, kemudian ada daun. Intinya di dalam akar itu kalian adalah terdapat sebuah keputusan yang paling penting, yang paling mempengaruhi harga soto Qanaah. Terus nanti bercabang lagi, bercabang lagi, bercabang lagi. Jadi intinya itu decision tree itu semacam proses pengambilan keputusan yang bentuknya seperti pohon. Tree bercabang-cabang. Nanti yes or no, kalau ke yes kayak gini, kalau ke no kayak gini. Jadi tiap pilihan itu bercabang, intinya segitu. Terus untuk hasilnya dari pengolahan data yang dikumpulkan, dari pengolahan data dari data-data yang telah dikumpulkan, dapat diketahui bahwa hasil pengambilan keputusan adalah harga soto Qanaah dinaikkan 1.000. Tadinya kan 6.000 tahun 2019, 2020. Nah, akhirnya kita dinaikin 1.000. Nah, oke. Itu untuk contoh data science di lingkungan sekitar, namun sudah mulai masuk ke ranah bisnis. Oke, jadi kita bisa melihat setelah tadi penerapan data science di bidang lingkungan sekitar, kita bisa melihat penerapan data science di bidang profesional. Jadi di bidang profesional ini contohnya itu ada 3 ya. Pertama itu data science untuk segmentasi customer dengan menggunakan algoritma unsupervised machine learning. Jadi di sini kita menggunakan machine learning untuk melakukan segmentasi customer. Segmentasi customer itu apa? Segmentasi customer itu pengelompokan. Misalnya menu McDonald ada paket istilahnya ada Happy Meal, terus ada Big Meal. Nah, itu customer yang kira-kira tertarik dengan paket menu itu siapa aja? Ya Happy Meal ya anak-anak. Terus yang Big Meal itu biasanya orang dewasa atau remaja. Jadi segmentasi customer itu pengelompokan pelanggan berdasarkan selera mereka. Nah, ini dikelompokkan dengan menggunakan machine learning atau kecerdasan buatan. Terus yang kedua itu ada data science untuk melakukan fraud detection. Fraud detection itu penipuan ya. Jadi data science ini dapat menentukan
atau apa namanya istilahnya, menganalisis bagaimana, konsep dari fraud detection. Misalkan, kayak penipuan phishing, game online, voucher-voucher, nah itu merupakan jenis-jenis fraud detection. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah data science untuk dynamic pricing dengan menggunakan reinforcement learning dan neural network. Opo iki gak jelas. Jadi intinya ini yang ketiga ini adalah kita akan menerapkan sebuah dynamic pricing untuk sebuah produk kita. Jadi misalkan produk kita ini produk istilahnya adalah yang paling gampang apa ya untuk dynamic pricing. Misalnya emas ya. Emas itu kan harganya fluktuatif. Nah, di harga yang fluktuatif itu bagaimana kita bisa menentukan range yang paling tepat untuk harga emas. Jadi harga emas itu kan bergerak berdasarkan harga emas internasional, tapi ada range-nya. Jadi misalkan $10 sampai $15 itu untuk range dari harga emas. Dan ini kita menerapkan dynamic pricing untuk menerapkan harga emas yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia itu di kisaran berapa gitu. Tapi patokannya tetap harga emas internasional dan metodenya itu menggunakan reinforcement learning atau belajar secara reinforcement, itu istilah Indonesianya apa ya aku lupa, dan neural network. Neural network itu semacam proses yang untuk meniru otak manusia ya. Jadi mereka dapat berpikir bagaimana suatu masalah itu dapat dipecahkan dengan semacam dengan meniru kecerdasan otak manusia. Itu untuk neural network. Jadi berdasarkan 3 kasus ini dapat diketahui bahwa data science itu memiliki hubungan erat dengan machine learning. Ya, jadi merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, terus mungkin ini aku jelasin secara singkat aja ya sebelum kita masuk ke data science on Google Cloud ya. Jadi ini untuk profesi-profesi yang bekerja dengan data, apabila kalian tertarik ingin menggeluti dunia ini ya. Jadi yang profesi ini ada sekitar 4 ya kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu ada data engineer. Data engineer itu adalah orang-orang yang mempersiapkan arsitektur data, membangun data warehouse, dan melakukan persiapan data yang digunakan extract, transform, load. Jadi apa itu extract, transform, load? Jadi extract itu mereka itu mengekstraksi data-data yang tersebar. Kemudian itu mereka mentransformnya atau membersihkannya. Jadi data yang tersebar itu mereka ubah menjadi data yang dapat digunakan. Terus yang terakhir itu load. Load itu berarti datanya itu siap digunakan. Nah, data-data ini nanti digunakan oleh data science dan data analis. Oke. Terus lanjut. Ya, data engineer itu ibaratnya adalah petani ya. Petani itu kan apa ya? Petani itu milih bibitnya, kemudian pilih metode menanamnya bagaimana, terus membajak sawahnya itu pakai kebo atau pakai traktor, jadi milih. Nah, data engineer itu ya diibaratkan sebagai petani karena mereka memiliki kemiripan untuk proses ekstraknya, loadnya, kemudian transform sama loadnya. Nah, kemudian kita lanjut ke data analis. Data analis ini simpelnya simpelnya itu bisnis analis, yaitu orang-orang yang berperan mengolah datanya, membersihkan datanya sesuai dengan kesepakatan dengan orang-orang bisnis. Orang-orang bisnis itu seperti apa? Kayak investor, kemudian komisaris. Jadi itu mereka harus mengubah datanya sesuai dengan keinginan dari para investor tersebut agar bisnis mereka itu dapat berjalan secara lancar gitu. Intinya gitu. Dan orang-orang data analis ini diibaratkan sebagai manajer restoran. Jadi mereka harus milih bahannya dari data engineer. Ini kira-kira sayuran-sayuran yang enak itu apa aja. Misalnya wortel nih, kemudian sawi, lombok, kemudian lada, kapulaga. Oke. Terus kemudian mereka itu juga melakukan deal dengan investor di restoran. Ini kalau menunya kayak gini kira-kira gimana? Terus dapat menarik minat pelanggan nggak? Terus kira-kira apabila kita kasih diskon, pelanggan mau datang nggak? Nah, itu adalah seorang data analis atau business analis. Terus lanjut ke data scientist. Data scientist itu kita ya. Jadi data scientist ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab itu membersihkan, memproses, dan mengolah data besar yang sudah dikumpulkan oleh data engineer dan dispesifikasikan lagi oleh data analis.
Jadi ibaratnya itu data scientist adalah chef restoran. Jadi chef restoran itu melakukan memasak makanan dengan menu sesuai arahan dari manajer restoran dan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh petani. Jadi mereka itu masak dan masak dan masak. Jadi intinya adalah mereka diibaratkan sebagai chef restoran. Oke, gitu. Untuk lanjutnya adalah machine learning engineer. Machine learning engineer ini sifatnya apa ya istilahnya? Sifatnya sebagai pembantu dari data scientist ya. Jadi machine learning engineer ini adalah profesi yang mengubah data-data tersebut menjadi sebuah model suatu output untuk yang diinginkan. Jadi machine learning engineer ini dapat membuat proses yang dilakukan oleh data scientist ini dapat dilakukan secara otomatis. Jadi itu diibaratkan sebagai asisten chef atau robot chef ya, yang tugasnya itu membantu chef dalam memasak. Jadinya pekerjaan mereka itu lebih mudah. Oke, mungkin ini kita skip dulu ya. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke data science on Google. Dan ini untuk untuk aku lupa sih namanya istilahnya. Untuk platformnya ini aku menggunakan QuickLab ya. Jadi data science on Google Cloud ini sama seperti data science yang awal tadi. Kita nanti ada proses pengumpulan data, proses mentransformasi data, ada proses meload data atau ETL tadi. Itu sama ya. Tapi di sini lebih spesifik lagi karena kita ini menggunakan platform Google Cloud. Jadi Google Cloud ini apa? Ya Google Cloud ini kita menggunakan resource Google untuk mengolah data-data di dalam database-nya Google. Intinya itu seperti itu. Jadi ada beberapa langkah-langkah ya apabila kalian ingin secara lebih detail mengetahui bagaimana data science on Google Cloud ini bekerja. Di sini udah ada kurikulumnya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 langkah apabila kalian ingin mengetahui secara detail bagaimana cara kalian melakukan data science on Google Cloud. Jadi langkah pertama ini kita ada namanya Introduction to SQL for BigQuery dan Cloud SQL. Apa itu? Jadi ini kujalan secara singkat sebelum kita masuk ke bagian-bagian lain ya. Jadi, introduction adalah perkenalan. To itu adalah kata sambung. SQL itu apa? SQL itu Structured Query Language for BigQuery and Cloud SQL. Jadi, karena ini istilahnya ribet, jadi sederhananya itu apa? Introduction ini seperti yang tadi ya pengenalannya. SQL itu kalau kalian tahu database ya, database itu kayak tabel Excel. Jadi mungkin sebelum kalian masuk ke SQL atau segala macam, mungkin kalian harus tahu dulu ya. Misalkan ini tabel nomor, ini tabel nama, ini tabel apa ya? Kota. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Misalnya namanya siapa? Ijo. Oke. Terus yang kedua itu namanya itu siapa? Misalnya Muklis. Yang ketiga itu siapa ya yang namanya yang keren? Suhartono. Ini kota tinggalnya ya misalnya. Ini kita plot aja biar enak. Kota Malang. Terus Pak Muklis wong di Probolinggo. Oke, orang Probolinggo. Alah, Ipo ya. Probolinggo. Terus Pak Suhartono mana? Pak Suhartono orang Surabaya. Salah. Oke. Jadi seperti yang kalian ketahui dan kalian mungkin tidak asing, ini namanya tabel. Ada kolomnya, ada barisnya. Nah, di sini adalah tabel. Nah, di database itu juga sama kayak di tabel Excel ini. Database itu seperti yang kalian ketahui ya, adalah sebuah tempat untuk menyimpan data-data yang penting, yaitu database.
dan konsepnya itu sama seperti tabel. Soalnya isi dari database ya itu tabel kayak gini. Ada kolom ke-1 yaitu nomor, ada kolom kedua yaitu nama, ada kolom ketiga yaitu kota. Nah, terus hubungannya SQL dengan tabel itu apa? Nah, SQL itu adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel. Di sini kalau kita pakai Excel, kita buat tabelnya cuma klik ininya, terus dikasih angka, dikasih nama, dikasih malang, tapi dikasih kota. Tapi kalau di SQL, kalau kita pengen bikin tabel kayak gini, maksudnya kalau di database, apabila kita ingin bikin tabel kayak gini, kita itu kudu pakai perintah. Perintahnya ya misalnya create tabel apa, misalnya ini kolom ini, kolom ini, kolom ini. Ini kalau kita ingin membuat tabel, tapi tabelnya masih tabel kosongan. Nah, baru apabila kita ingin menginputkan data, kita melakukan sebuah perintah namanya insert gitu. Jadi intinya itu atau kesimpulannya SQL itu adalah kumpulan perintah. Kumpulan perintah buat apa? Kumpulan perintah untuk membuat tabel gini. Sama. Jadi SQL ini lebih ribet dari bikin tabel di Excel ya. Tapi dapat dikatakan juga lebih sederhana soalnya kita ini bikinnya itu cuma pakai satu baris terus langsung ada tabelnya gitu. Jadi itu untuk SQL. Nah, terus BigQuery itu apa? BigQuery itu adalah sama seperti SQL, kumpulan perintah. Tapi di sini kumpulan perintahnya itu dari Google ya. Ada perintah khususnya sendiri. Dan Cloud SQL itu ya ini, Cloud SQL itu perintah SQL tapi di cloud. Jadi kita mungkin masuk ke overview dulu ya. Ini bahasa Inggris. Structured query is a standard language bla 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 for data operation yang tadi udah aku jelasin. Terus di lab ini kita akan melakukan pengenalan untuk SQL dan mempersiapkan kamu untuk beberapa bagian-bagian di dalam Quick Lab. Jadi Quick Lab ini merupakan platformnya Google. Oke, jadi ini untuk introduction to SQL for BigQuery and Cloud SQL. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus di lab kedua ini kita melakukan ingesting data. Setelah kita melakukan yang namanya pengenalan apa itu SQL, apa itu Cloud dan segala macam, apa itu BigQuery, kita masuk ke ingesting data into the cloud. Ingesting data into the cloud itu maksudnya gimana? Berarti kita mengambil data dan ditaruhnya ke dalam Google Cloud. Itu sih intinya. Oke, sebentar ya. Oke, create a new storage bucket. Mungkin gini aja sih ya, sebentar ya. Ini biar lebih paham, ini langsung tak start aja ya, biar enak ya. Bagaimana cara melakukannya. Oke, kita start lab-nya aja. Jadi untuk kalian supaya lebih paham ya bagaimana SQL dan BigQuery itu bekerja. Jadi mulai langsung praktek aja biar lebih mudah. Aku yang praktek maksudnya. Ini buat yang mana aja ya? Bot verify. Lawan sweet credit, nggak punya duit. Oke, jadi di sini kita mau melakukan tutorial yang sesuai dengan ini ya. Di sini nanti kita disuruh bikin cloud storage, kita ngupload CSV, terus kemudian kita bikin Cloud SQL instance atau server Cloud SQL, dan di sini kita bikin database-nya. Ya, kalau kita open Google Console, kita bisa namanya copy, ke next, kita passwordnya masukkan, accept, tuh. Kemudian kita buka di profil Chrome yang baru aja, biar enak. Done. Agree and continue. Nah,
Di sini merupakan Google Cloud Platform. Di sini menunya ada banyak ya, ada Marketplace, Billing, API, Support, IAM Admin. Jadi Google Cloud Platform ini nggak cuma digunakan untuk data science aja ya. Di sini bisa kalian misalkan perusahaan pengen ngapain, di sini ada pilihannya banyak tuh. Security Command Center, VPG Service Control, segala macam. Di sini pilihannya banyak banget. Jadi nggak cuma terbatas untuk data science, di sini apabila kayak perusahaan-perusahaan gede pengen ngolah datanya di sini, juga bisa ya dilakukan di sini. Jadi mungkin kita ikutin tutorialnya aja di sini. Setup requirement, kita lanjut sign in, kita udah. Kemudian kita masuk ke apa namanya? Kita masuk ke sebentar. Nah, kita masuk ke BigQuery-nya. Kita langsung masuk ke BigQuery-nya aja ya. Nah, ini kita klik ini, kemudian masuk ke BigQuery. Di mana BigQuery kalian? Kalian BigQuery. Oke. Ini gimana, langsung diklik aja ya. BigQuery, klik. Oke. Nah, di sini adalah tempat kita untuk melakukan aktivitas data science atau BigQuery ya. BigQuery ini gunanya untuk apa? Jadi gunanya ini untuk mengumpulkan data yang kita tadi. Nah, datanya ini kan ada di data Google ya. Jadi habis itu kita bisa langsung mengolahnya. Habis kita mengolahnya, kita dapat melihat hasil yang kita inginkan. Jadi kita ngikutin aja tutorial di sini. Kita BigQuery-nya udah kita open. Kemudian kita bisa melihat di sini bla 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 bla, uploading queryable data. Nah, di sini kita add ya, explore public database. Kita cari London Bicycle Hires. Kita add datanya, explore public datasets. Kita cari data dari sepeda di London. Bicycle Hires. Nah, ini data apa ya? Data yang nantinya bakal kita olah ya di proses data science kita nanti ya. Jadi ini datanya sebelumnya sudah dikumpulkan sama pihak Google dan sudah diolah. Berarti kita melakukan proses pengolahannya di sini di Google Cloud ya. Kita view datasetnya. Loading sebentar. Oke, ini untuk datasetnya ada dataset ID dibuat kapan? 2017 ya, udah lama ya. Terus dimodifikasi tanggal 2019. Kemudian kita lanjut untuk tutorialnya. Di sini new tab query public data. Oh ya, udah ada di sini. Terus kita lanjut ke sebentar ya. Aku lihat soalnya udah rada lupa. Expand BigQuery data London Bicycle and Cycle Hire. Kita pin dulu BigQuery data. Terus kemudian kita lihat London Bicycle. GHIJK JKL London Bicycle ya. Oh ya benar, terus Cycle Hire. Alah, London Cycle Hire. Nah, ini data yang bakal kita olah nanti ya untuk proses data science-nya. Di sini datanya ini terkait peminjaman sepeda. Jadi di London itu kan merupakan kota yang motor itu jarang ya. Kebanyakan itu orang pakai sepeda. Dan di sini untuk datanya ini adalah data-data orang yang meminjam sepeda. Di sini ada rental ID atau ID peminjaman, ada durasinya, terus baik ID itu untuk jenis sepedanya ya, misalnya BMX atau sepeda apa gitu. Terus ada segala macam di sini, datanya lengkap di sini. Nah, di sini nantinya bakal kita olah ya. Kemudian kita lanjut. Oke, Cycle Hire. Nah, ini untuk datanya. Nah, di sini untuk data-data yang sudah dikumpulkan nih.
Ini ada stasiun sepedanya ada di Parkland di Hyde Park. Kemudian stasiun name-nya itu ada di Serpentine Car Park dan segala macam. Ini datanya udah lengkap ya. Terus kemudian kita lanjut aja di sini running select from where in BigQuery. Oke, jadi ini adalah SQL. Ini SQL ya, yang tadi udah aku jelasin. Jadi selain untuk membuat tabel, SQL ini juga bisa digunakan untuk memilih dan memilah data-data yang ingin kita lihat. Jadi di sini kita ingin memilih N station name atau nama-nama stasiun tujuan dari database yang ada di sini. Kita masuk ke editor, kita Ctrl C, Ctrl V, kita run. Masih running ya. Nah, ini untuk datanya. Sorry ya. Nah, ini datanya. Sama kayak yang tadi. Ini untuk stasiun tujuan mereka ya. Segala macam bla 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 bla. Oke, kita lanjut aja. Terus kita ini untuk melihat seluruhan data, di sini ada where ya. Ketika duration ini maksudnya yang ini. Nah, ini duration ini waktunya second ya. Berapa lama sepeda itu dipinjam. Di sini kita masuk ke query aja. Jadi di sini kita ingin melihat sepeda-sepeda mana saja yang waktu peminjamannya itu di atas 1.200 detik. Kurang lebih kayak gitu. Kita run aja. Masih running. 6 second, 7 second, 8 second, 9 second, 10 second. Lumayan lama ya. Mungkin server Google-nya lagi lemot ya. Detik. 30 detik. Coba kita run di sini aja. Oh, udah jadi. Ini kita close aja ya. Close. Nah, lihat di sini. Durasinya ini di atas 1.200 semua. Jadi yang nanti durasinya di atas 1.200 nanti bakal ditampilin semua di sini. Dan di bawahnya itu nggak bakal ditampilin. Soalnya ada perintah ini. Where duration di atas 1.200. Nah, itu dari SQL-nya. Terus lanjut di sini. Oke. Nah, ini penjelasan SQL-nya apa? Nah, di sini kita ingin memilih select start station name atau stasiun awal dari database ini group by start station name. Coba kita run dulu ya. Oh ya. Jadi ini untuk group by ini cuman untuk melihat apa saja yang ada di start station name. Nah, di sini sama sih ya. Kayak tadi yang seperti end station name sama. Kemudian kita count. Isinya apa ini? Hapus. Kan? Nah, di sini untuk menghitung ya, ada perintah count. Count station name adalah totalnya ya. Totalnya itu berapa yang digunakan ya, atau waktu yang digunakan. Ini ada 74.000, kemudian di sini ada di stasiun name di speaker corner itu ada 85.835 dan seterusnya. Di sini lengkap semua. Di sini count itu adalah perintah untuk menghitung. Kemudian kita lanjut ya. Nah, S ini mungkin kita skip aja sih ya.
Order by, di sini order by ini untuk pengurutan, untuk sorting by lah intinya kayak gitu. Terus mungkin kita lanjut aja di bawah. Langsung ke CSV aja ya. Query editor, share. Oke. Mungkin habis ngupload CSV ini nanti aku tutup ya. Jadi ini untuk terakhir ya. Untuk CSV ini adalah kayak file Excel, tapi cuman ini digunakan bisa digunakan untuk database juga. Jadi CSV ini bentuknya sama persis kayak gini. Ada nomor, nama, kota, tapi nantinya ini bakal digunakan sebagai data yang diolah di cloud storage-nya. Jadi mungkin bisa kita langsung masuk aja ya. Kita masuk ke navigation menu, cloud storage di browsernya. Oke, navigation menu. Navigation menu, cloud storage. Oke, di sini udah ada cloud storage. Terus klik browser. Live. Oke. Kita bikin paketnya ya. Where is create? Di sini kita bikin paket atau tempat penyimpanannya yang nantinya kita digunakan untuk mengupload datanya. Di sini kita sesuaikan aja ya. Namanya apa ya? Name your packet. Uji coba. Quick lab. Uji coba segini aja. Uji coba 001. Oke. Continue. Multi-region. Oke, continue. Multi-region. Aman, udah create aja. Nah, di sini nantinya kita akan menyimpan data kita untuk diolah ya. Di sini nanti kita ingin mengupload upload CSV-nya. Nah, di sini kalau ini udah kecentang berarti udah benar ya untuk progresnya. Di sini ada uji coba 001, nama paketnya itu sama. Kita lakukan ngupload CSV-nya. Di sini ada data CSV untuk end station sama start station. Bentar. Oh, ada yang kelewat berarti. Nah, ada yang kelewat ternyata. Ini query-nya ternyata harus dijalankan dulu. Ini untuk start, ini untuk end. Oke. Kita masuk ke sini. Navigation menu. Kenapa Anda BigQuery? SQL-nya kita jalankan. Nah, di sini kita akan menyimpan query ini dalam bentuk CSV. Saran. Oke, save result. Save. Ini. Save result. Terus CSV local file. Save. Nah, ini untuk file CSV-nya. Udah ada di sini untuk start station. Terus yang kedua ini kita upload yang end station. End station. Kita run. Save result. Kita CSV local file. Kita save. Nah, datanya udah diambil semua. Nah, data-datanya ini dari data result ini bisa kita masukkan ke Google SQL packetnya ya.
Di sini kita upload-nya, ada tutorialnya di sini. Open. Oke. Klik upload file and select that content start pseudonym data repeats from n. Oke. Upload file. Download. Waduh, sih. Ini yang n. Kita rename. So, yang tadi apa ya? N station name. Rename. Done. Kita upload lagi. Yang C. Start station name. Oke, done. Sip. Kita checklist apakah udah jadi. Nah, udah. Nah, jadi kurang lebih itu untuk tahap pertama ya. Ini baru tahap pertama sebenarnya. Dari tahap pertama untuk proses pengolahan data. Nah, data-data ini sudah kita upload semuanya. Dan nantinya si data science ini nantinya bebas mau ngolah datanya pengen jadi apa. Jadi misalkan pengen ngurutin stasiun name dengan waktu yang paling banyak, terus misalkan end station name dengan waktu penggunaan yang paling banyak. Jadi nantinya terserah untuk si data science tersebut. Nah, jadi ini untuk tahap pertama dari proses melakukan data science di Google Cloud Platform. Nah, jadi kurang lebih begitu untuk tahap awalnya ya. Jadi ini kita udah melakukan 2 proses, yaitu yang pertama itu adalah proses untuk membuat cloud storage bucket. Cloud storage bucket itu adalah tempat penyimpanan. Jadi nantinya kita bikin wadah untuk menyimpan file kita. Nah, terus kemudian yang kedua ini kita nanti bikin CSV file yang tadi yang udah kita fetch dari database yang tadi, terus kita upload ke bucket, ke wadahnya tadi. Terus yang ketiga itu nanti kita bikin Cloud SQL instance. Ini ada ada tahap tambahannya di sini. Kita bikin SQL instance sama create database. Tapi nanti mungkin ini bakal ku jelasin lain waktu ya. Soalnya ini waktunya udah sekitar kita udah presentasi hampir 1 jam sih. Jadi ini takutnya cukup lama. Jadi nanti bakal ku sampaikan untuk lain waktu ya. Jadi intinya itu untuk 2 tahap pertama dalam proses pengolahan data atau data scientist di Google Cloud Storage. Itu untuk baru pengenalannya aja sih sebenarnya. Dan nanti setelah kalian selesai ini, nanti kalian bisa mempelajari di ingesting data into cloud atau ngambil atau naruh data di Google Cloud di bucket yang kita buat tadi. Terus kita ngeload datanya di Google Cloud, kita lanjut visualisasi datanya di Google Cloud. Visualisasi ini bentuknya seperti chart, sebentar ya, seperti chart di Google Excel, kayak ada grafik-grafiknya gitu. Jadi ntar bentuknya ada visualnya. Terus kemudian kita ada memproses data dengan Google Cloud Data Flow. Di sini fitur khusus dari Google ya. Terus di sini kita ini memvisualisasikan juga, tapi secara real time geospatial data with Google Data Studio. Di sini data waktu secara geografis. Lanjut, kita ini meload data untuk BigQuery untuk exploratory data analysis. Ini udah advance semua ya. Ini nanti pakai AI. Terus yang terakhir ini, kita akan mengevaluasi hasil dari model yang kita buat. Jadi untuk semuanya ini bisa kalian akses di Quick Lab. Nanti silahkan kalian bisa nyoba-nyoba apabila kalian punya kredit ya. Di sini aku punya kredit gratisan sih soalnya, jadinya bisa nyoba, punya 7 kredit. Jadi kalau misalkan kalian kebetulan kemarin ikut programnya Google yang Google GCP, insya Allah kalian dapat kredit sih, lumayan 7 doang. Tapi kalian bisa nyoba-nyoba, nanti kalian daftar ke Quick Lab, terus kalian bisa ngelihat isi dari isi dari course atau mata pelajaran yang ada di sini.
Oke, mungkin itu saja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti, sekian dari aku dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan aku kembalikan ke Abdul Razak. Oke, terima kasih Mas. Masya Allah sudah memberikan materi tentang data science. Tadi gambaran buat teman-teman yang tertarik di bidang data science bahwa ada 3 proses utama di dalam data science tadi, yaitu mengumpulkan data, mengolah, dan menentukan hasil yang kita inginkan. Itu yang saya tangkap tadi. Oke, silakan mungkin ada yang bertanya seputar data science tadi. Ada yang bertanya? Oke, kalau belum ada, nanti kalau ada langsung aja sekarang sambil menunggu pertanyaan yang ada, aku jelasin tentang final assignment untuk minggu depan, gitu ya. Oke. Oke. Oke, sudah kelihatan. Baik, untuk final assignment dari GDSC, Developer Student Club UIN Maliki, itu pada tanggal 28 Oktober. Untuk GDSC sendiri bukan project, kalau komunitas yang lain biasanya ada project. Untuk GDSC itu kita menggunakan kuis. Nanti kuisnya itu ada sekitar 40 soal yang mencakup dari 4 materi yang kita udah jelasin di 4 minggu kemarin sampai minggu ini, 4 minggu. Nah, setelah itu tanggal 28 Oktober. Untuk info formnya atau link pengerjaannya, kita akan infokan lebih lanjut nanti H-1 gitu. Nah, setelah mengerjakan kuis, nanti kita akan rekap untuk mengumumkan 5 nilai yang besar yang akan menuju ke babak final, yaitu nanti di tanggal 30 akan ada sesi presentasi. Nah, untuk teknisnya itu nanti ini dicatat dulu, tanggal 29 itu pengumumannya finalis yang 5 besar. Habis itu 30-nya presentasi. Nah, untuk presentasi yang akan dilakukan oleh peserta yang lolos 5 besar tadi, yaitu salah satu topik yang telah diajarkan oleh pemateri. Boleh topik apa saja asal sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Misal tertarik di web. Di web kalian ingin membahas apa? Bootstrap. Silahkan membahas tentang itu. Gitu. Nah, untuk penilaiannya nanti dari hasil kuis yang kemarin yang nanti udah dikerjain, kita akan akumulasikan dengan penilaian yang di presentasi gitu. Nah, nanti setelah presentasi kelima peserta ini akan diambil 2 pemenang yang akan diambil 2 pemenang dari 5 besar yang lolos tadi gitu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Langsung bertanya. Nanti tenang aja, ini PPT-nya tak share nanti. Silakan, ada yang bertanya?
yang bingung nanti masalah ini kuis segala macam. Jadi nanti itu tanggal 28 itu hari Kamis insya Allah. Kalian mengerjakan kuis 40 soal. Nah untuk kita bagikan kuisnya kapan itu jamnya itu nanti menyusul ya infonya. Kemudian tanggal 29-nya Jumatnya kita umumkan. Sekaligus nanti teman-teman yang lolos misal 5 besar disiapkan untuk satu materi, satu topik yang akan dipresentasikan di tanggal 30 Oktober yaitu hari Sabtu. Nah, di situ nanti kita akan sekaligus umumkan pemenangnya di hari itu. Kemudian kalian hari Minggunya closing kayaknya, closing IT incubation gitu. Mungkin itu aja. Ada yang tanyakan dulu? Kak, itu kuisnya ada nilai minusnya tak kalau misalnya salah? Oh enggak ada. Langsung 0 gitu aja. Kalau salah 0 gitu aja. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada tambahan sedikit dari Mas Torik selaku Ketua Divisi dari Teknikal. Mungkin saya kepada Mas Torik bisa dipersilakan. Oke, tes. Kok wajah kalian nggak muncul ya? Sinyalku ini kayaknya. Suaraku kedengeran kan tapi? Kedengeran kok Mas, wajahnya juga ada kok. Wajah kalian nggak ada yang muncul, hilang-hilangan. Oke, terima kasih atas kesempatannya diberi waktu sedikit buat nambahin. Jadi kenalin dulu, aku Torik Garizul Hasan. Aku di sini sebagai core dari technical, biasa kita manggil technical. Mungkin kalian udah sering lihat di slide presentasi kalau core ada 4. Nah, siapa aja? Nah, untuk technical sendiri itu aku orangnya. Nah, ini gimana tadi materi data science-nya? Kalian pasti ini kok banyak banget istilah-istilah baru gitu. Mungkin dari awal udah ngerasa gitu ya. Di web ada istilah progressive web app, terus ada teknologi Bootstrap, ada teknologi Laravel, ada yang lain-lain gitu. Nah, terus untuk mobile sendiri ada Kotlin, ada Java, ada Flutter, ada React. Terus di data sendiri juga ada banyak. Bicara masalah data Google Cloud, data science, SQL, database. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kan karena ini di pertemuan terakhir, jadi aku mau sedikit nge-recap nih, bukan nge-recap sih, apa ya, sedikit ngasih arah buat kalian gitu, kayak conclusion-nya. Jadi di komunitas kita, komunitas Google Developer Student Club itu melajarin itu. Sebenarnya lebih tepatnya di Google Developer Student Club itu pelajarin masalah teknologinya. Karena di teknologi Google itu ada banyak banget gitu. Ada yang Flutter, ada Kotlin, ada Firebase, ada progressive web app, ada Cloud. Nah, kita untuk ngasih ke kalian teman-teman maba itu sebenarnya agak kesulitan karena itu sebenarnya materinya sedikit expert. Jadi wajar kalau kalian bingung, itu wajar, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak usah khawatir dulu, jangan dibingungin. Kalau bingung nggak apa-apa, cuma ini tuh kalian kenal dulu gitu. Di teknologinya Google itu kayak gitu. Nah, catatan penting bagi kalian kan belum melajarin masalah algoritma. Mungkin baru di semester ini ya. Baru di sini kalian pelajarin algoritma, struktur data yang nantinya, atau mungkin sekarang ya nggak tahu aku kalau sekarang struktur data dulu atau OP, nah itu dimaksimalin dulu. Itu buat basic, itu penting banget karena untuk web sendiri itu ada di semester 3 kalau nggak salah. Kemudian mobile ada di semester 5,
Dan data kalau database-nya itu di semester 3 juga. Nah, artinya apa? Mas Tarik, ini Untuk maba rekamannya enggak. Rekamannya dimatikan dulu atau? Oh, enggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Aku cuma ngasih ini aja kok, nambahin dikit. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir dulu ya. Nah, terus untuk project-nya bukan project ya, kuis. Nah, kenapa kok kuis? Nah, karena kita itu kan nggak diberi kesempatan untuk mencoba ya, atau kita nggak disuruh atau ditugasin untuk mencoba gitu. Misalkan kita nggak disuruh ngedevelop aplikasi mobile, kita nggak disuruh bikin web, kita nggak disuruh mainin query di database, nggak. Nah, karena itu maka kita kuis dulu aja gitu. Nah, nanti teman-teman itu untuk penentu di final 5 terbaik atau nilai tertinggi yang 5 besar itu yang nanti ditentuin itu kalian milih satu topik yang menurut kalian itu kalian bisa menguasain, yang kalian kuasain gitu. Jadi kan ini teknologinya banyak banget nih dari Google sendiri. Nah, kalian pilih 1, 2 gitu. Salah satu misalnya web apa gitu, mobile apa, satu aja, cukup satu aja. Nah, yang diharapkan dari kami output-nya kalian itu seenggaknya itu udah ada arah gitu. Kalian nggak wajib bisa semua, artinya kalian seenggaknya bisa cukup satu aja itu nggak masalah. Tapi kalian wajib tahu semua. Beda ya. Kalian tahu sama kalian bisa gitu. Kalau kalian tahu itu semuanya nanti gambarnya kayak gini. Di web itu ada bahas gini, di mobile itu bahas masalah ginian, di data itu bahas masalah ginian. Nah, itu kalian sekedar tahu aja. Kalau bisa, misalkan bisa bikin web, bisa bikin app mobile, nah itu cukup satu aja nggak apa-apa. Soalnya ini aku ulangin lagi, di Google itu sangat luas banget teknologinya dan bisa dibilang agak sedikit expert juga untuk yang mempelajari teknologinya itu ada di tahap yang lebih expert. Tapi kalian nggak boleh putus semangat. Itu nanti bisa kalian tetap code. Kita pelajarin satu gitu aja. Kalau 3 kan berat banget. Nah, itu kalian satu gitu. Yang menurut kalian itu secara passion kalian itu di mana gitu. Gitu ya. Nah, dari ada yang lewat, sorry. Dari beberapa bidang tadi ya, itu kan di teknologi Google kita bahas teknologi sama bidang. Kalau bidang itu sangat luas banget. Web, ada Laravel, Bootstrap, Angular, Vue, itu teknologinya web. Nah, karena kita di Google, jadi pakainya teknologi Google. Bisa pakai Vue.js. Terus kalau di mobile, ada Kotlin, Flutter, ada Swift. Nah, kita bicara teknologinya Google, berarti kalau di bidang mobile, berarti kita belajar Flutter, bisa, belajar Kotlin bisa, belajar Java juga bisa. Kalau kita belajar data, berarti lebih mengarah ke Google Cloud yang tadi dicontohin gitu. Jadi, mungkin ada pertanyaan juga dari kalian, loh, web kan udah ada komunitasnya sendiri, Webbunder. Terus mobile kan udah ada komunitasnya sendiri, Mocap. Sama data juga ada sendiri, data science enthusiast yang ketuanya yang Mas Sultan tadi yang menyampaikan, loh nggak apa-apa gitu. Tapi kita lebih khusus lagi, kita bicara masalah Google Teknologi. Jadi yang dipelajarin di Google Developer itu yang teknologinya Google. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan bingung, boleh bingung tapi jangan terlalu dibikin pusing dulu, itu wajar soalnya. Dan aku harap teman-teman bisa mengarah ke satu bidang untuk sebuah keahlian gitu. Enak nanti kalau kalian di semester awal udah punya bidang keahlian masing-masing. Seperti itu. Dan jangan lupa algoritma, terus semacam materi basic-basic, OOP,
Object-oriented programming, ada mata kuliahnya kan, mata kuliah database juga ada, itu dimaksimalin untuk di semester awal. Aku harap kalian bisa di luar kepala untuk materi-materi perkuliahan seperti itu, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk belajar teknologi-teknologi seperti Google gitu. Ya, terima kasih. Itu aja tambahan dari aku. Aku kembaliin lagi ke Rozak. Oke, terima kasih Mas Tarik. Itu tadi, jadi kalau kalian bingung nggak apa-apa, emang saya dulu juga bingung gitu kan. Tapi nanti dengan berjalannya nanti kalian akan menemukan arah atau passion yang kalian akan sukai gitu kan. Udah nggak ada pertanyaan ini? Ada yang tanyakan dulu? Kalau enggak, ntar ngisi absen dulu ya. Tak kirim linknya. Akan absen. Kemudian tak matikan rekamannya dulu.